Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini, Mr. akan sampaikan tentang prospek kerja di masa depan yang dicari dan diminati. Ya, bagaimana gajinya kita bahas di sini. Bagaimana peta persaingannya juga kita bahas di sini. Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke. Pada kesempatan kali ini, Mister akan sampaikan tentang prospek kerja, ya, prospek kerja dari gaji yang menengah sampai gaji yang tertinggi, ya. Kita akan bahas, ya, pekerjaan mana yang gajinya menengah sampai gajinya yang tertinggi. Gaji mana yang menengah kita lihat di situ, ya. Gaji yang menengah sampai gaji yang tertinggi yaitu adalah profesi dokter. Profesi yang mulia, memberikan dedikasi kepada kesehatan masyarakat. Luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana prospeknya di masa depan. Kita lihat di situ. Bagaimana prospek dokter di masa depan? Ya, oke, kita lihat di situ. Prospek dokter di masa depan sangatlah cerah. Ya, karena apa? Karena kesehatan merupakan kebutuhan dari setiap orang. Maka jurusan yang kaitannya dengan profesi dokter banyak sekali peminatnya, ya. Disiplin ilmunya apa? Disiplin ilmu adalah pendidikan dokter. Ya, kita lihat gajinya berapa. Next. Gaji dokter. Oke ya, gaji profesi dokter. Berapakah gaji seorang yang berprofesi sebagai dokter? Yang pertama, dokter umum di rumah sakit pemerintah itu kisaran 4,8 juta per bulan. Kalau spesialis di rumah sakit pemerintah ada di kisaran 10 juta per bulan. Spesialis rumah sakit swasta fantastis sekali, 50 juta per bulan. Luar biasa sekali. Kita lihat peta persaingannya kalau masuk di dokteran, ya. Oke, kita lihat peta persaingan pendidikan dokter. Berikut adalah peta persaingan pendidikan dokter di berbagai universitas. Kita lihat peta persaingan fakultas kedokteran. Melihat dari keketatan atau peluang diterima di suatu universitas melalui persentase. 1% artinya adalah dari 100 pendaftar yang diterima cuma 1. Ya, kita lihat dari Universitas Indonesia ada 7,34, Unpad 8,9, UGM 7,28, Brawijaya 6,81, Unair 7,68, Undip 8,38. Luar biasa. Brawijaya tertinggi, masih yang paling ketat. Kita lihat tokoh-tokoh terbaik, dokter terbaik dan terfavorit, ya, karena prestasinya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu adalah Dr. Eka Julianta. Pernah mendapatkan rekor muri karena dokter yang berhasil melakukan bedah otak, ya, bedah otak bagian batang, ya, bagian batang pada pasien. Dr. Eka Julianta. Kemudian Dr. Farid Anfasa Muluk. Ini termasuk dokter yang menjadi favorit karena dia sukses di Indonesia. Itu Dr. Farid, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, Dr. Akmal Taher. Merupakan dokter yang memiliki hak paten, ya. Hak patennya menarik sekali namanya. Inhibitor of phosphodiesterase, ya, itu. Kemudian Dr. Teguh Santoso. Yaitu adalah terkenal karena bidang penyumbatan pembuluh darah, terkenal sekali beliau. Kemudian yang keempat yaitu tentang perbankan, profesi yang selalu berhadapan dengan apa? Dengan uang. Kita lihat bagaimana prospek kerjanya. Kita lihat prospek kerjanya. Klik prospek kerja untuk perbankan. Bagaimana prospek perbankan di masa depan? Oke ya, kita lihat di situ. Prospek perbankan untuk 5-10 tahun ke depan masih cerah. Karena apa? Karena kebutuhan orang untuk menyimpan dan mendepositkan ke lembaga yang terpercaya, yaitu apa? Bank. Ya.
Kalau pengen masuk perbankan bagaimana? Semua jurusan boleh, tapi ini khususnya harusnya adalah manajemen, akuntansi sama ekonomi. Ya, kita lihat gajinya berapa masuk perbankan. Kita lihat ya, gaji perbankan ya. Berapakah gaji seorang yang berprofesi sebagai perbankan? Yang pertama, kalau kalian fresh graduate itu di kisaran 5 juta per bulan. Ya. Kalau sudah sampai pengontrol keuangan, cukup fantastis, 100 juta per bulan. Kemudian kalau dia menjadi apa? Menjadi direktur keuangan, lebih fantastis lagi, 120 juta sampai 250 juta per bulan. Per bulan ini. Kita lihat bagaimana peta persaingan untuk masuk profesi perbankan. Oke ya, kita lihat. Berikut adalah peta persaingan di berbagai universitas ya. Peta persaingan untuk jurusan manajemen dan akuntansi. Kita lihat keketatannya seperti tadi ya. Sama seperti tadi caranya. Manajemen UI 7,43. Manajemen UGM 6,97. Manajemen Unpad 3,61. Akuntansi UI 10,35. Akuntansi UGM 10,54. Akuntansi Unpad 8,51. Jadi yang paling ketat di Unpad akuntansi maupun di manajemennya. Kita lihat para pimpinan perbankan. Berikut profil pimpinan perbankan yang terbaik dan terfavorit karena prestasinya. Pertama ada Bapak Sunarso dari BRI. Kemudian ada Bapak Jaja Setia Atmaja dari BCA. Kemudian ada Bapak Leke Tumilar dari BNI. Dulu dia di Mandiri, pimpinannya Mandiri, sekarang jadi BNI. Bapak Darmawan Junaidi, sekarang beliau di Mandiri ya, di Bank Mandiri, direktur utamanya. Kita lihat. Oke, sekarang yang nomor 3 yaitu adalah perminyakan. Profesi yang sangat disukai banyak orang dan bersiap-siap untuk tinggal jauh dari keluarga. Kita lihat bagaimana prospeknya. Oke, bagaimana prospek perminyakan di masa depan? Bagaimana ini? Ya, minyak bumi adalah sumber yang tak terbarukan. Walaupun begitu, 5-10 tahun ke depan, perminyakan masih menjadi penyokong utama dari kegiatan industri. Ya, disiplin ilmunya apa untuk masuk profesi ini? Teknik perminyakan dan teknik pertambangan. Ya, kita lihat gajinya berapa. Kita tengok gaji dari perminyakan. Oke, gaji perminyakan. Berapakah gaji seorang yang berprofesi sebagai dunia perminyakan? Pertama, ini kita contoh di Pertamina ya. Fresh graduate itu di kisaran 8 sampai 15 juta per bulan. Menarik sekali. Kalau dia sudah sampai tingkat menengah, itu cukup fantastis. 70 juta per bulan. Kalau sudah tingkatnya sampai apa? Sampai senior atau ahli, sangat fantastis. Bisa sampai 100 juta per bulan. Itu ya, luar biasa. Kita lihat peta persaingannya. Peta persaingannya. Bagaimanakah peluang masuk di jurusan perminyakan? Mister ambil contoh di UPN dan ITB. Sekarang di FTTM ITB, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Keketatannya 17,94. Kemudian Teknik Perminyakan UPN Jogja, ada keketatannya berapa? 9,02. Teknik Pertambangan UPN Jogja 8,33%. Ya, menarik sekali ya. Jadi sangat ketat sekali di UPN ya. Kita lihat nih para ahli perminyakan. Ada Archandra Tahar ya, beliau adalah Wakil Menteri SDM dulu. Sekarang jadi komisaris PT PGN Gas Negara ya. Kemudian ada Ardian Nengkoda. Luar biasa. Dia punya prestasi yang sangat luar biasa, Ardian Nengkoda. Yaitu apa prestasinya? Prestasinya dia menjadi, kita lihat di situ, pemilik 6 hak paten dalam bidang migas. Wah, ini luar biasa sekali pencapaiannya beliau. Kita lihat yang nomor 2, gaji yang tertinggi nomor 2,
yaitu spesialis IT, profesi yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Ya, kita lihat bagaimana prospek kedepannya. Next, kita lihat prospek kedepannya. Ya, bagaimana prospek dunia IT di masa depan. Ya, pada masa yang akan datang, dunia itu menjadi prospek kerja yang diminati dan dicari. Ya, ini paling dicari IT. Disiplin ilmunya apa? Yaitu adalah teknik informatika. Ya, kita lihat gajinya berapa. Biar kalian tahu gajinya untuk yang teknik informatika. Kita lihat di sini. Berapakah gaji? Ada fresh graduate 16 juta per bulan. Developer IT mandiri itu sampai 100 juta per bulan. Apalagi kalau kalian sudah sampai ke taraf expert IT, bisa sampai 200 juta per bulan. Luar biasa sekali. Kita lihat peta persaingannya kalau masuk di jurusan IT. Ya, di sini. Ya, peluangnya untuk masuk jurusan IT. Ya, kita lihat. Pertama adalah di ITB. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, ya, 16,1%. Keketatannya. Teknologi Informasi UGM 6,32. Informatika UB 7,34. Informatika Unpad berapa? 8,51. Yang paling ketat di Gajah Mada 6,32. Kemudian ini adalah para spesialis IT karena prestasinya yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Khairul Anwar, sempat sebagai penemu 4G LTE, ya kan? Jadi sempat diklaim sebagai penemu 4G. Luar biasa sekali prestasi beliau. Kemudian ada Anantia Van Bronckhorst, merupakan co-founder dari Think.web, ya. Andre Surya, salah satu digital artis dalam film yang terkenal Iron Man, Star Trek, Transformer, Terminator, dan beberapa film yang lainnya. Luar biasa sekali. Kemudian juga ada Rini, ya, Rini Sugianto, ya, Runi Sugianto juga merupakan animator beberapa film Hollywood, ya. Ada Iron Man, ada Tintin dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. The Hobbit dan sebagainya. Rini Sugianto. Luar biasa sekali. Kita lihat di situ yang, nah, ini yang pertama nih. Gaji tertinggi yang pertama adalah ahli konstruksi. Profesi melakukan pembuatan dan renovasi dalam berbagai bangunan, ya. Bagaimana ini? Kita lihat prospek kerjanya bagaimana di masa depan. Bagaimana prospek profesi ahli konstruksi di masa depan, ya. Pembangunan yang belum rata di Indonesia ini sangat memungkinkan 5-10 tahun lagi ahli konstruksi pasti akan berpeluang, ya. Jadi disiplin ilmunya adalah teknik sipil. Kita lihat gajinya berapa. Kita lihat gajinya untuk teknik sipil. Klik, ya. Kita lihat berapakah gaji seorang ahli konstruksi atau teknik sipil. Kalau fresh graduate itu di kisaran 20 juta per bulan. Project manager sampai 50-100 juta per bulan. Apalagi kalau expert konstruksi sampai 200 juta per bulan. Luar biasa sekali. Biasa. Kita lihat ini peta persaingannya untuk teknik sipil di berbagai universitas, ya. Melihat ketatan dan peluangnya. Kita lihat di situ. Yang pertama dari ITB yang ada di kampus Jatinangor itu adalah persentasenya 14,10%. ITB yang ada di kampus Ganesha itu persentasenya 16,55%. UGM 9,02, Brawijaya 7,16, ITS 9,32, dan UI 8,65. Masih ketat di Brawijaya. Ini adalah para ahli konstruksi dengan prestasinya. Ini adalah profesor yang menemukan teknik konstruksi cakar ayam yang sampai sekarang digunakan. Luar biasa sekali. Dan ini adalah profesor insinyur, ya, perinsinyur yang membangun jembatan layang Cawang ke Tanjung Priok, ya. Luar biasa sekali beliau. Kemudian ada lagi juga Profesor Dr. Sri Murni Dewi,
menemukan teknik kekuatan bambu bisa melebihi kekuatan besi, maka mendapatkan hak intelektual. Dan ini juga adalah luar biasa, dia menemukan teknik konstruksi dari sarang laba-laba. Luar biasa sekali, kita bisa belajar dari semua tokoh-tokoh terbaik yang ada di Indonesia ini, ya. Oke, ya. The next video nanti Mister akan sampaikan tentang seputar kampus, ya. Jangan lupa simak terus video Mister. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.